Bougainville atau bunga kertas. Siapa yang tidak kenal dengan bunga kertas ini atau bunga bougainville? Bunga dengan nama ilmiah Bougainville glabra ini merupakan tanaman hias yang berasal dari Amerika Selatan. Bunga ini memiliki banyak sekali ciri-ciri, antara lain bunga ini memiliki ciri khusus, yaitu batangnya yang keras dan bercabang, memiliki duri yang tajam. Biasanya batang bougainville ini memiliki tinggi sekitar 5 hingga 15 meter. Daunnya merupakan daun tunggal yang bertangkai dan berhadapan. Bentuknya bulat atau elips dengan ujung daun yang runcing dengan sisi yang sama. Bunga ini juga termasuk bunga yang sempurna. Bunga bougainville mengapa disebut bunga yang sempurna? Yaitu bunga ini memiliki benang sari dan putik yang lengkap. Oleh karena itu bunga bougainville ini sebagai salah satu contoh dari bunga yang sempurna. Bunga bougainville ini memiliki banyak sekali warna, antara lain adalah warna merah muda, warna kuning, warna putih, dan warna ungu. Mengapa bunga bougainville ini disebut atau dinamakan sebagai bunga kertas? Karena tekstur dari bunga tersebut hampir sama seperti kertas yang halus dan tipis. Umumnya bentuk dari tanaman ini kecil dan tumbuh tegak. Daunnya berwarna hijau dan hijau tua, dan bentuk dari daun bunga kertas ini hampir serupa dengan oval, tapi ujungnya agak lancip. Bunga bougainville ini ditemukan oleh Louis Antoine de Bougainville, yaitu seorang pelaut yang berkebangsaan Perancis. Penemuan tanaman ini adalah seorang ilmuwan juga yang bernama Pibel Commerson pada tahun 1769 hingga 1776. Ilmuwan tersebut mengikuti pelayaran di Samudra Pasifik bersama dengan Louis Antoine de Bougainville. Apakah bunga bougainville ini ditanam di depan rumah sangat bagus? Menurut Feng Shui, bunga bougainville adalah salah satu tanaman yang tidak boleh ditanam di halaman rumah. Keberadaan bunga bougainville di rumah dipercaya menjadi sebuah pertanda buruk. Terdapat tafsir fungsi yang mengatakan menanam bunga bougainville di pekarangan rumah dapat membuat seorang menjadi boros, tetapi itu tidak bisa dibuktikan secara logis, jadi hanya sebuah kepercayaan saja menurut beberapa orang. Bunga bougainville ini berkembang biak melalui biji dan juga bisa melalui perkawinan atau genetif atau dengan jalan setek, okulasi, cangkok, dan merunduk atau vegetatif. Bunga bougainville atau bunga kertas memiliki sebuah nama ilmiah yaitu Bougainville sp, nama famili dari Nyctaginacea. Selain itu pula, tanaman bougainville atau bunga kertas ini memiliki akar tunggang, yang mana tumbuhnya cukup unik karena berbentuk vertikal dan hanya itu ada beberapa akar yang tumbuh melebar. Bunga bougainville baik ditanam di tempat yang lebih kering. Bougainville ini maka lebih baik bila ditanam di lokasi yang lebih kering. Terlalu banyak air akan membuat tanaman bougainville hanya memiliki banyak daun dan sedikit bunga. Dan bunga bougainville ini adalah bunga yang memiliki putik. Bunga kertas bougainville termasuk bunga yang majemuk. Bunganya lengkap dan sempurna karena memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Jumlah helai mahkota atau petal dari tanaman bougainville adalah 5 buah, termasuk ke dalam kelompok tumbuhan dikotik. Selain itu juga, bunga bougainville atau bunga kertas ini merupakan salah satu tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Oleh karena itu, jangan menyiramnya setiap hari, terutama ketika memasuki musim penghujan.
Cukup sirami bunga kertas setiap 2 hingga 3 minggu sekali ketika memasuki musim penghujan. Karena bunga bougainville ini apabila terlalu banyak air juga tidak akan berbunga atau bunganya kurang banyak sehingga hanya daunnya saja yang menghijau. Jadi untuk menghasilkan bunga yang banyak, bougainville ini cukup 2 hingga 3 hari sekali saja proses penyiramannya. Bunga bougainville ini berukuran kecil dan bentuknya menyerupai trompet, terdiri dari 3 kelopak dan dilapisi dengan seludang bunga. Jadi biasanya bunga bougainville ini akan mulai mekar atau menghasilkan bunga yang sangat banyak di saat memasuki musim kemarau. Karena yang kita bahas tadi, bunga bougainville ini tidak terlalu membutuhkan banyak air sehingga ketika musim kemarau bunganya akan sangat banyak.